Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasra 'abdah, wa 'azza jundah, wa 'azzama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri, hafizahumullah. Kita baru saja berpisah dengan bulan Ramadan. Ramadan telah pergi dan kita tak pernah tahu apakah akan berjumpa lagi dengannya di tahun berikutnya atau tidak. Dalam menjalani Ramadan, setidaknya ada dua kelompok jenis manusia yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah orang yang mengerti dan memenuhi hak-hak Ramadan sebagaimana mestinya. Mereka puasa di siang harinya, beribadah di malam harinya, dan makan dari harta yang halal, menjauhi kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersungguh-sungguh beribadah dengan tujuan meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang pagi ini mendapatkan upah atas segala jerih payah yang mereka kerahkan. Kelompok orang dari jenis yang pertama ini adalah ahlullah. Mereka akan menjadi orang spesial di hadapan Allah. Pada waktu bumi ini sudah diganti bukan berbentuk bumi. Langit sudah berganti tidak sebagaimana langit yang kita saksikan pada saat ini. Dunia ini sudah rusak seluruh rata, di mana para manusia telah memasuki era baru akhirat. Hasil tanaman amal-amal hamba mulai ditampakkan. Belum keringat ibadah mereka selama di dunia akan dibayar gajinya dengan ganjaran yang berlipat ganda. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Orang-orang yang beriman menjalani puasa dengan baik, kelak ia akan tampak riang gembira, bersuka cita, menikmati anugerah yang begitu agung, yaitu bisa memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu pula para malaikat gembira melihat orang-orang mukmin. Mereka masuk ke surga dari semua pintu-pintu yang disediakan atas buah kesabaran mereka menahan hawa nafsu, makan, minum, dan maksiat lain di bulan Ramadan.
serta mereka juga sabar menjalankan ibadah malam dan ibadah lain. Sehingga atas kesabaran mereka dikatakan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 24, malaikat-malaikat itu mengucapkan kesejahteraan untuk kalian, yakni pahala ini berkat kesabaran kalian suatu kalian di dunia. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan ini akibat dari perbuatan kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan di dalam bulan Ramadan ada 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada satu umat pun sebelum Nabi Muhammad, yaitu pada malam pertama Ramadan Allah memandang kepada semua umat Muhammad. Barang siapa pernah dipandang oleh Allah tidak pernah disiksa selamanya. Lalu yang kedua, mulut orang yang berpuasa ketika memasuki sore hari, baunya secara hakikat menjadi lebih harum daripada minyak kasturi. Yang ketiga, setiap sehari semalam selama Ramadan, para malaikat memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat, Allah bersabda kepada surga, persiapkan tempatmu, hiasilah dirimu dengan perhiasan yang indah untuk hambaku yang meluangkan diri meninggalkan kerepotan atau hiruk-pikuk duniawi, kemudian sibuk menuju kepada kemurahan-Mu. Dan yang paling penting hadirin, yang kelima, pada malam terakhir bulan Ramadan Allah mengampuni dosa mereka semua. Mendengar Rasulullah menyatakan tentang pengampunan dosa ini, salah satu sahabat lalu bertanya kepada baginda Nabi, apakah karena mereka memperoleh malam Lailatul Qadar ya Rasul? Rasul kemudian menjawab, bukan. Apakah kamu tidak melihat para pekerja yang sedang bekerja? Ketika mereka telah menyelesaikan tugas mereka, tentu mereka akan mendapatkan gajian. Pada intinya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran yang artinya, tidak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Al-Quran surat As-Sajdah ayat 17. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kelompok atau jenis manusia yang kedua adalah orang-orang yang tidak menghormati Ramadan dengan baik. Kelompok ini juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Allah atas dasar sombong. Mereka tidak mau puasa dan lain sebagainya karena tidak percaya kepada perintah Allah dengan faktor keangkuhan di hati mereka. Orang-orang yang seperti ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga hingga untuk masuk ke lubang jarum, hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 40. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 60, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Lalu kemudian satu kelompok lagi adalah orang-orang yang tidak berpuasa, tidak memenuhi hak-hak Ramadan dengan baik, namun tidak didasari dengan kesombongan. Mereka orang-orang yang sembrono dalam menjalani hidup, namun dalam hati mereka tertancap keyakinan bahwa yang mereka lakukan adalah suatu kesalahan, maksiat kepada Allah. Akan tetapi mereka merasa kalah dengan serangan nafsu amarah mereka. Mereka adalah termasuk orang-orang yang lemah. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 28 dijelaskan, manusia diciptakan dalam keadaan yang lemah. Pada kelompok ini, ketika mereka meninggalkan kewajiban puasa misalnya, mereka sembari bermunajat kepada Allah, ya Allah,
saya sedang sembrono, tidak mengindahkan perintahmu. Kami kalah dengan godaan hawa nafsu, godaan yang teramat berat. Semoga Engkau mengampuni kami, terimalah tobat kami, maka tidak diragukan lagi. Allah pasti akan mengampuni mereka, sebab Allah Maha Pengampun, meskipun kewajiban seperti qada, puasa dan lain sebagainya tetap harus dijalankan. Pada satu hadis qudsi yang sahih, Allah berfirman yang artinya, ada hambaku yang melaksanakan dosa, lalu ia berdoa, ya Allah, ampunilah dosa kami. Lalu Allah bersabda lagi, ada hambaku yang melaksanakan dosa, ia sadar, tahu bahwa dia punya Tuhan yang Maha Pengampun dosa. Ia melakukan dosa lagi, ia berdoa lagi, ya Allah, ampunilah dosa kami. Lalu ia berdoa, ya Allah, ampunilah dosa kami. Lalu Allah bersabda lagi, ada hambaku yang melaksanakan dosa, ia sadar, tahu bahwa dia punya Tuhan yang Maha Pengampun dosa. Ia melakukan dosa lagi. Kemudian ia berdoa lagi, ya Allah, ampunilah dosa kami. Aku ampuni hambaku, maka lakukan apa saja yang dia mau. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hal yang penting yang perlu dicatat pada hadis ini adalah jika ada hamba melaksanakan dosa dengan diikuti perasaan diawasi oleh Allah, kemudian ia menyesali, tiba-tiba mengulangi lagi dan seterusnya, namun ia meminta ampun kepada Allah seraya merasa bersalah dan meyakini bahwa Allah Maha Pengampun, Allah akan mengampuni dosa mereka. Dosa yang sangat besar adalah apabila orang bermaksiat kepada Allah, namun motifnya adalah sombong kepada Allah, tidak mau merunduk dan mengakui kesalahan kepada Allah, padahal nyata-nyata yang ia kerjakan adalah kesalahan. Dosa yang seperti ini sangat berbahaya. Berbeda apabila dalam hati kecil selalu merasa bersalah, namun terkadang tergelincir secara berulang-ulang dan meminta ampun, gelisah, menyesal, bertobat, lalu tidak mengulangi kesalahannya untuk yang kedua kali. Maka insya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua, karena memang manusia tempatnya kelemahan. Ia tidak bisa membentengi pribadinya masing-masing secara 100%. Masing-masing sesuai dengan kekuatan iman yang tidak sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada pagi yang sangat indah ini, kami mengajak kepada saudara-saudara sekalian, marilah kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, berupa kita bisa menjalankan puasa sebulan penuh beserta ibadah-ibadah malam-malamnya. Kita patut bergembira atas anugerah dan rahmat Allah tersebut. Dalam Al-Quran surat Yunus ayat 85 dijelaskan, katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Apabila di antara kita ada yang tidak memenuhi Ramadan dengan sebaik-baiknya, marilah kita bermunajat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sebagai konsekuensinya secara syariat, apabila ada yang meninggalkan puasa, seharusnya puasa yang ditinggalkan itu diqadha atau diganti puasa pada hari yang lain. Mari kita berdoa, semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah, serta inayahnya, supaya kita dan keluarga selalu menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya pada puncaknya kelak saat kita akan menghadap Allah Sang Pencipta. Kita akan meninggal dunia ini dengan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'abidin wal mu'azzin. Wa qur rabbil fir warham anta khairur raziqin. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wahdahu wa nasra 'abdahu wa 'azza jalla wa 'azza al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah mukhlisina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun wa law kariha al-mushrikun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna wa salatana wa ruku'ana wa sujudana وقعدنا ونذهب عنه ويخشعنا وعمل صالحاتنا وتراويحنا وصيامنا وزكاتنا وصدقاتنا وعمل صالحاتنا وانتظر تبشرنا يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفو والغنى. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نعوذ بك من الجبن واعوذ بك ان ارد الى الارض لحمري واعوذ بك من فتنة الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر. اللهم انا نسالك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. رب زدنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب دعوة فيا قادر الحدث. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله الموفق إلى أمر ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat sore, dinikmati sekalian dan sekalian pertandingan saya tinggi. Kalau dengan hasil jaga pikiran, alhamdulillah, puasa Allah siang
panjenengan sampun dipun persiakan kami zakat fitrah